Saudara, 2 pekan berlalu kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta. Polisi belum juga mengungkap penyebab kematian korban. Polisi menjelaskan membutuhkan waktu menganalisa barang bukti elektronik. Polda Metro Jaya menjamin bakal mengusut tuntas kasus kematian Arya menggunakan metode penyelidikan kriminal berbasis ilmiah. Polisi hingga kini telah memeriksa 15 orang saksi terkait kematian Arya Daru, mulai dari saksi di tempat kejadian, keluarga, rekan kerja hingga orang-orang yang terakhir berkomunikasi dengan Arya Daru. Polisi mengaku penyelidikan memerlukan kehati-hatian dalam penyelidikan, termasuk mengolah barang bukti elektronik berupa CCTV dari 20 titik terkait aktivitas sebelum ditemukan tewas hingga laptop pribadi Arya Daru. CCTV ini setidaknya penyelidik telah mengambil rekaman dari 20 titik CCTV, dimulai dari circle terkecil dari TKP yaitu lingkungan kos korban, kemudian beberapa tempat yang pernah dikunjungi korban sampai 7 hari terakhir ya, enggak, ini rekaman CCTV, kemudian juga lokasi-lokasi tempat kerja, lokasi lainnya yaitu tempat kerja korban. Pemeriksaan barang bukti digital ini masih berlangsung yang dilakukan oleh rekan-rekan kami dari tim digital forensik dan analisis dari Direktorat Reserse Siber. Fakta baru di kasus tewasnya diplomat muda Kemlu, yakni soal kunci indekos. Kami mendapatkan foto kunci yang terdapat di pintu kamar indekos korban di kawasan Menteng itu, yakni kunci yang bisa dibuka dengan akses kartu dan kunci yang hanya bisa dioperasikan dari dalam. 2 jenis kunci itu, yakni sebuah kunci yang menjadi satu set dengan gagang pintu yang merupakan bagian kunci sehingga dapat dibuka dengan kartu akses, sementara kunci lainnya hanya bisa dibuka secara manual dari dalam dengan cara digeser atau kunci slot. Selain temuan soal 2 jenis kunci yang terpasang di indekos Arya Daru, fakta lain soal kondisi kamar terutama bagian plafon yang cukup rapi. Tidak tampak kerusakan apapun di dalam plafon kamar indekos diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban. Sementara itu, pihak keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan tidak banyak berbicara kepada media soal teka-teki kematian korban. Ayah mertua Daru, guru besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, mengaku lelah lahir batin dan tidak memiliki informasi yang dapat dibagikan lantaran polisi belum memberikan kabar perkembangan penyelidikan kematian diplomat Kementerian Luar Negeri itu. Bu, apakah ada keterlibatan? Kami sangat capek lahir batin. Mohon maaf, jadi kami tidak bisa memberikan info apa kecuali. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Capek lahir batin. Sudah 1 minggu lebih. 2 minggu. Lahir batin. Sudah ada informasi dari pihak polisi? Belum ada. Dua pekan berlalu, penyelidik Polda Metro Jaya belum mengumumkan penyebab kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi memastikan hingga kini penyelidik masih mendalami sejumlah hal berdasarkan scientific investigation. Selain memeriksa 15 orang saksi yang berasal dari lingkungan indekos, rekan kerja dan keluarga, polisi masih mendalami hasil pemeriksaan tim kedokteran forensik terkait waktu kematian hingga toksikologi untuk mengetahui ada tidaknya kandungan zat kimia di tubuh almarhum Daru. Sementara untuk mengetahui latar belakang Arya Daru, polisi turut melibatkan tim ahli dari psikologi forensik. Tim penyelidik telah melakukan klarifikasi pengambilan keterangan dalam tahap penyelidikan setidaknya
ada 15 orang. Juga melakukan pendalaman terhadap latar belakang korban, yaitu dengan melakukan dan melibatkan tim ahli dari psikologi forensik. Ini juga kami lakukan ya untuk mengumpulkan peristiwa ini secara utuh. Ya, tim Apsifor ini punya metode pemeriksaan sendiri untuk melakukan penggalian terhadap latar belakang korban. Arya Daru Pangayunan merupakan diplomat muda yang pernah ditugaskan di sejumlah negara termasuk Myanmar. Daru juga pernah menjadi saksi dalam kasus TPPO di Jepang. Salah satu penjaga toko yang kerap bertemu dengan almarhum, Daru diketahui sebagai pribadi yang pendiam dan perfeksionis. Beliau sosok yang sangat pendiam, jadi saya lumayan lama kenal sama dia, sekitar hampir ada kayaknya 2 tahun deh di sini deh. Terus dia sosoknya perfeksionis, bersihan banget orangnya, dan dia nggak banyak ngomong, dia pendiam orangnya. Perfeksionisnya dari soal parkiran, dia parkiran khusus punya dia nggak boleh diparkirin sama siapapun, kayak device-nya dia harus tetap bersih terus, dan dia kayak ya emang perfeksionisnya kelihatan banget dan bersih banget orangnya. Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya pada 8 Juli 2025 lalu. Daru meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Keluarga almarhum bilang, Daru yang sedang bersiap untuk ditugaskan ke Finlandia merupakan sosok suami yang kerap berkomunikasi dengan sang istri. Itu ya Daru, adik kita sama Nani itu nggak teleponan, soalnya video callan, sekedar menanyakan sudah makan atau belum dan lain sebagainya, itu rutin gitu. Jadi ya nek tadi ditanya apakah resah, ya resah. Kasus kematian Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Belum diketahui pasti apakah almarhum meninggal akibat bunuh diri atau sebagai korban pembunuhan. Publik kini menanti ketepatan penyelidik untuk mengungkap kasus kematian diplomat. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apakah temuan baru dari lokasi penemuan jenazah diplomat muda Kemlu di Menteng, Jakarta Pusat akan mempercepat kepolisian mengumumkan penyelidikan? Kita bahas bersama mantan Kabariskem Polri, Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto. Selamat petang Pak Arief, semoga sehat-sehat selalu. Selamat petang, Jonan. Ya. Terima kasih. Pak Arief, gini, untuk saat ini bahwa polisi telah melakukan konferensi pers terkait dengan menggunakan scientific investigation dan 5 aspek itu termasuk dari Inavis, forensik, kemudian digital forensik, DNA dan juga C4 atau psikologi forensik. Lalu saat ini tingkat kesulitan seperti apa? Dalam perspektif Anda sebagai mantan Kabariskem, polisi juga belum menemukan unsur penyebab kematian. Iya, kalau mencermati perkembangan dari hasil penyidikan dan berbagai informasi seperti terakhir yang disampaikan oleh Kompolnas, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kompas TV tadi. Polisi perlu berhati-hati karena ini juga untuk menjaga perasaan dari keluarganya. Yang jelas tadi diterapkan scientific crime investigation. Ini Polri pasti membuat 2 hipotesa terhadap kematian saudara Daru ini. Yang pertama, apakah bunuh diri? Yang kedua, atau pembunuhan? 2 hal ini nanti yang akan menjadi satu kesimpulan, tentunya salah satunya. Nah, dari semua olah TKP, pemeriksaan CCTV, kemudian juga pemeriksaan otopsi sampai kepada toksikologi forensik, sampai kepada pemeriksaan di luar TKP, masalah pribadi korban, ini diperlukan bagi kepolisian untuk mengumpulkan alat bukti, menemukan motif dari kesimpulan yang akan diambil oleh kepolisian nanti. Sehingga saya setuju kalau memang harus hati-hati, tetapi kalau memang hasilnya sudah maksimal seperti itu, ya sudah, disampaikan saja. Toh juga ini sudah maksimal gitu. Apakah ini bunuh diri ataukah pembunuhan? Memang ada risikonya. Kalau bunuh diri, apa motifnya? Pak Arief, kalau pembunuhan? Ya, Pak Arief, dari situasi di kondisi di indekos atau dari kamar bahwa
polisi menemukan tidak ada kerusakan di bagian plafon, namun juga dalam kondisi pintu yang kita dapatkan gambar, yaitu smart key tentu satu lagi atau kunci akses, dan kemudian ada kunci slot yang terkunci dari dalam. Dalam analisis Anda atau perspektif Anda, ini seperti apa? Sebenarnya ini bagian dari sebuah krusial untuk bagian penentuan penyebab kematian. Iya, artinya dari satu fakta ini, dari kunci dan akses masuk, kemudian dari plafon, ruangan yang tidak ada kerusakan, artinya korban ini kan ada di dalam ruangan itu sendiri. Tidak ada orang lain yang masuk. Nah, apakah ada hal-hal di luar ruangan sebelum dia masuk ruangan, kemudian mengunci pintu dengan grendel atau slot yang manual itu tadi, dia mungkin memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, minuman atau makanan yang menimbulkan efek kepada psikologisnya, sehingga dia melakukan seperti itu. Inilah yang mungkin sedang didalami oleh kepolisian. Sehingga zat yang dimakan atau diminum itu menimbulkan desakan atau tekanan psikologis, sehingga yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Siapa yang memasukkan, siapa yang memberi, dan lain sebagainya. Ini ya harusnya segera diputuskan saja. Sebenarnya berapa lama Pak untuk mengetahui dari hasil laboratorium forensik, terutama toksikologi, kemudian tadi juga ada terkait dengan temuan-temuan lainnya, sidik jari dan juga DNA dari korban itu sendiri ataupun di ruangan indekos milik korban. Seperti apa Pak untuk waktu akhirnya polisi bisa mengetahui? Kalau pemeriksaan secara fisik, kemudian organ dalam, mungkin kemampuan kita sudah cukup bagus di kedokteran forensik Polri. Tetapi ketika sudah melakukan pemeriksaan terhadap toksikologi, ada zat-zat yang memang tidak semua laboratorium forensik itu bisa melakukan analisis. Pernah satu ketika kami melakukan penyidikan terhadap kasus pembunuhan yang melibatkan racun, kami harus bekerja sama dengan laboratorium forensik di luar negeri, karena memang zat itu harus diekstrak, harus diteliti oleh yang punya kemampuan seperti itu. Apakah ini yang menjadi penyebabnya atau ada penyebab lain? Kita belum tahu. Tapi yang jelas, dua hipotesis itu harus segera dijawab oleh kepolisian untuk memberikan kepastian. Seperti Bapak mertuanya tadi, kami sudah tekanan batin dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan. Saya pikir kalau memang itu sudah akuntabel, sudah otentik, semua alat bukti yang dikumpulkan, kesimpulannya memang seperti itu, apa salahnya? Ya, tentu ini kita juga mendapatkan foto terkait dengan bagian kunci ini, juga kita melihat ada bagian cat yang berbeda dari titik kunci tersebut. Lalu apakah ini bisa juga menjadi bagian analisis, Pak Arief? Ya, kalau cat itu kan bisa dilihat nanti apakah dia baru atau lama. Tapi yang jelas akses masuk itu tidak bisa kalau orang dari luar menggunakan kunci akses yang digital itu, karena dikunci dari dalam dengan menggunakan slot. Sampai penjaga kos-kosan harus mencongkel jendela, karena ternyata akses dengan kartunya tidak bisa dipakai akibat dari slotnya yang dikunci secara manual itu tadi. Begitu, Jona. Baik, Pak Arief, saya bacakan sebentar untuk terkait dengan penemuan terbaru terkait dengan bahwa polisi ini menyita ada 20 titik TKP, terutama pada tanggal 7 Juli menuju tanggal 8 Juli, di mana waktu dugaan kematian dari korban Arya Daru Pangayunan. Dan ini juga polisi menyebutkan ada temuan bahwa sebelum kembali ke indekosnya, korban menuju rooftop dari gedung Kemlu. Dan waktunya cukup lama, Pak Arief. Artinya sekitar dari pukul 21 hingga 23 atau ada waktu 1,5 jam sebelum akhirnya dia kembali ke indekosnya. Apakah ini juga bagian yang perlu sangat diteliti oleh penyidik? Iya, pasti itu diteliti. Seperti saya sampaikan di Kompas TV sebelumnya. Hubungan atau interaksi kepribadi yang bersangkutan, baik dengan keluarganya, dengan teman kerjanya, atau dengan teman interaksi sosial yang di luar, apakah ada hal-hal yang membuat tekanan di dalam Baik, ini gambarnya ya Pak ya, kita coba tampilkan di sini ya Pak ya.
Ya, silakan Pak. Bahwa ini gambar bahwa sebelumnya polisi menyebut bahwa dari 20 titik TKP korban sebelumnya berbelanja di salah satu mal di Jakarta Pusat, membawa tas belanjaan dan juga tas ransel. Namun dari titik CCTV yang kita temukan ini bahwa korban atau Arya Daru ini berada di atas rooftop atau atap gedung, dan kemudian dari temuan polisi bahwa cukup lama, sekitar hampir 1,5 jam, korban berdiri di atas rooftop dan kemudian kembali turun menuju indekos tanpa membawa barang yang tadi dia bawa seperti tas ransel maupun belanjaan. Ya, itu pasti akan didalami oleh tim penyidik. Apakah ini merupakan kebiasaan yang bersangkutan atau baru kali itu saja? Sehingga ada apa sebetulnya kok yang berusukan sampai di atas? Apakah dia mencari angin atau ingin melihat pemandangan di atas atau ada hal lain? Itulah yang sedang dicari jawabannya oleh kita dengarkan lebih lengkap keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ada Arisyam. Ya. Jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja, kemudian saat turun korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana dan lain sebagainya. Ya, apa yang bisa dapat Anda sampaikan Pak Arief terkait dengan temuan polisi ini, terutama CCTV di atas atap gedung? Ya, ini kan penyidik baru menemukan satu fakta yang bersangkutan selama 1 jam 26 menit berada di rooftop di lantai 12 kantornya. Tentu ini akan dikonfirmasi dengan informasi-informasi yang lain. Siapa yang tahu? Apakah yang bersangkutan itu pamit dengan temannya? Apa tujuannya naik ke sana? Tentu ini akan didalami dan tidak bisa kita menyimpulkan dari satu fakta ini saja. Tetapi ini adalah fakta yang penting untuk didalami. Apakah kebiasaan yang bersangkutan begitu? Apakah ini baru pertama kali ini? Mengapa dia sampai naik ke atas? Apakah ada masalah? Masalah itu apakah masalah keluarga? Kalau keluarganya memang nggak ada masalah selama ini, ya berarti harus dicoret. Atau ada masalah yang lainnya, masalah dengan pekerjaan, masalah karir, atau masalah-masalah keuangan dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa diungkap dari sikap dan perilaku yang ditemukan. Dan ini adalah fakta yang cukup baik untuk bisa mendukung di dalam proses penyidikan nanti. Baik, kita nantikan. Tentu polisi butuh waktu dan juga kehati-hatian untuk menentukan unsur penyebab kematian dari korban Arya Daru Pangaiyunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Terima kasih atas perspektif Anda, Bapak Arief Sulistianto, mantan Kabar Eskrim. Terima kasih Bapak, sehat-sehat selalu. Terima kasih.